Saya Royanto Handaya dari pameran masa kini, penyelenggara event Keramika dan Mega Build, dan kami sudah bersama-sama dengan strategic partner kami yaitu German the Brilliant yang sudah ada ikut dari awal hingga sekarang, dan kita melihat kolaborasinya sedemikian rupa dan luar biasa, dan kita bisa melihat bahwa German the Brilliant booth-nya paling banyak dikunjungi, dan itu menunjukkan bahwa German the Brilliant memang betul-betul suatu brand yang memang mengangkat home lifestyle untuk kepentingan kita semua, karena kita hidup di era modern dan eranya lifestyle. Mari kunjungi Mega Build, temui booth German the Brilliant, tempat yang sangat strategis di dekat Cafe Gelatik Hall Pre-Function Hall B, Jakarta Convention Center. Perkembangan desain saat ini ditentukan juga dengan perkembangan para industri dalam membuat desain-desain satu produk, di mana produk itu akan menunjang dari kelengkapan dalam suatu perencanaan desain interior maupun para arsitek. Saya lihat adalah banyak industri-industri, salah satunya adalah GP, yang sudah melihat dari kebutuhan masyarakat, apalagi di Indonesia mayoritas adalah Muslim, yang tentunya memerlukan jenis produk-produk yang bisa mendukung aktivitas keseharian dari para Muslim itu. Contohnya adalah di sini saya lihat adalah tempat untuk wudhu, ambil air wudhu, yang biasanya kalau di musola atau masjid biasanya hanya keran, dan di sini yang harus kita beri appreciate kepada produk ini adalah satu, bisa menghemat air, yang kedua akan lebih suci atau higienis, yang ketiga orang itu adalah praktis ya, tidak lagi orang itu susah untuk mengambil air wudhu ini. Nah, inilah yang harus juga kita memberi satu penghargaan kepada para industri, karena memang mereka memberikan satu solusi kepada para desainer, kepada para arsitek untuk bisa melengkapi dalam perencanaannya, yaitu tempat ibadah. Ini saya lihat adalah sesuatu yang secara ergonomik enak, dari ketinggiannya sudah pas gitu ya. Lalu kita ambil wudhunya untuk kaki juga lebih enak gitu ya, dengan ukuran-ukuran yang tepat. Dan mereka pun juga selalu inovatif, selalu mengembangkan dari perkembangan-perkembangan kebutuhan, apalagi setelah COVID ya, orang itu boleh dikatakan harus berhati-hati, bersentuhan gitu ya, dan sebagainya. Nah, dari sini tentunya mereka sudah menggunakan sensor, ya, sensor yang sifatnya bukan listrik, tetapi dengan baterai, dan baterainya itu adalah baterai lithium. Nah, ini juga adalah menjadi satu tantangan di kita. Menggunakan baterai lithium yang tipis itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal seperti ini. Saya kira dari sisi desain sudah kompak, dan sisi kemudahan ini juga mudah. Jadi kalau kita ngisi sabun, kita nggak perlu lagi kita harus bongkar bodinya, kita hanya bongkar atasnya saja. Semuanya praktis. Nah, inilah yang diperlukan kerjasama antara industri dengan arsitek maupun dengan desainer interior, karena semuanya itu akan bisa sinergi dengan baik. Seorang desainer atau seorang arsitek punya cita-cita yang baik, tapi kalau tidak didukung oleh industrinya atau produk-produk yang tidak bagus, ya tentunya ini yang akan menjadikan satu masalah. Sekali lagi saya appreciate kepada produk barunya GB ya, yang tentunya moga-moga bisa diterima oleh masyarakat, moga-moga bisa diterima oleh para desainer, para arsitek yang akan mendesain tempat-tempat ibadah untuk di perumahan maupun di kantor-kantor, di Harris Building ya, karena ini semuanya sudah dipikirkan dari recycle airnya, dari tingkat kenyamanan, lalu dari tingkat penyebaran mungkin virus atau kotoran ya. Saya kira ini akan lebih diperkecil. Saya kira itu yang bisa kita ulik dari produk baru ini, dan mungkin harus dicoba oleh para arsitek dan para desain interior. Benar nggak apa yang saya sampaikan ini? Boleh dilihat juga. Terima kasih. Saya Joshua Simanjuntak, staf khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di sini kami melihat para nominator dari Youth Interior Designer 2024. Kami menyambut baik sekali upaya dari Himpunan Desainer Indonesia untuk mengadakan sebuah kompetisi, di mana kompetisi ini tidak hanya untuk mengasah kemampuan para desainer-desainer muda, tetapi juga
memberikan kesempatan bagi para desainer muda untuk menunjukkan kemampuan mereka, kebiasaan mereka, dan mungkin ilmu yang mereka dapatkan sebagai seorang interior designer yang nanti ke depannya kita sangat berharap bisa menjadi sosok-sosok interior designer yang nantinya akan membawa nama Indonesia ke dalam ranah dunia desain interior dunia. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Himpunan Desainer Interior Indonesia atas terselenggaranya Youth Interior Designer Award 2024. Semoga sukses terus dan ini bukan yang terakhir dan kita akan menantikan YID di tahun-tahun mendatang. Selamat siang, nama saya William Kurniawan Pati. Saya sebagai Interior Design Principal dari Hadi Prana Design Consultant. Jadi nanti saya akan bertindak sebagai salah satu juri untuk 4 finalis di acara hari ini. Jadi kalau sepintas melihat overall dari acara Youth Interior Design Award 2024 sangat menarik dan sangat inspiring menurut saya. Artinya bahwa kami dari profesional memang membutuhkan acara semacam ini untuk kelak nanti sebagai platform regenerasi interior design Indonesia pada umumnya secara keseluruhan. Dan selain itu juga kami membutuhkan mereka, sosok-sosok muda talenta ini yang berbakat ini sebagai pihak-pihak yang akan mewarnai, menambah vokabulari desain interior Indonesia untuk sekarang dan nanti ke depannya. Jadi nanti kita lihat nih pada proses penjurian, semoga bisa menjadi inspirasi kita semua secara bersama, dan acara seperti ini harus dipertahankan dan dinaikkan level kapasitasnya di tahun-tahun berikutnya sehingga kita bisa compete bukan hanya secara nasional Indonesia tapi bisa secara internasional, secara global. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuke Sri Rahayu, Direktur Kuliner, Kria, Desain, dan Fashion Kemenparekraf, mewakili atau atas nama Kemenparekraf mengapresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh HDII untuk hari ini, yaitu UID Award, Youth Interior Design Award 2024, di mana kegiatan tersebut memberikan kesempatan ya kepada para mahasiswa yang akan masuk ke jenjang praktisi untuk memberikan atau menampilkan karya-karya terkait bidang desain interior. Ini keren banget, luar biasa. Ini tentunya sejalan dengan menjadi kebijakan di Kemenparekraf terkait pengembangan 17 subsektor di Indonesia dan salah satunya desain interior, yaitu untuk sustainability dan mengusung kearifan lokal tapi bisa digunakan atau diimplementasikan di suasana kekinian sekarang ini. Dan kami melihat beberapa karya yang ditampilkan itu luar biasa, karya para mahasiswa betul-betul mendesainkan sesuatu itu, yaitu tadi mengangkat unsur sustainability-nya, tapi juga unsur lokalnya itu tetap kelihatan gitu ya, sehingga betul-betul menunjukkan desain Indonesia yang berakar Nusantara, tapi bisa diimplementasikan, bisa dinikmati dalam suasana kekinian seperti sekarang ini. Demikian mungkin ya, sekali lagi sukses untuk acaranya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.